adalah kisaran 300 produk iklan. Serius? Ya, kurang lebihnya segitu di zaman itu ya. Bayarannya berapa? Tuh kan, Oh. ini kan maksudnya kehidupan yang sangat jomplang Ya. gitu kan. Nah, Ya, namanya kehidupan kan naik turun ya. Nah, mungkin aku di saat kemarin ini, di saat titik cukup lumayan terendah. Kayak duit tuh sisa dan apa tapi segala bisa keluar macam. sendiri dengan Bisa, sendirinya. Bisa. Berarti nggak kecanduan lah ya? Tobatnya aku mungkin gara-gara udah kayak pindah sana, pindah sini, tongkrongan, pindah ke situ, semuanya tangkap satu-satu, ketangkap satu-satu, ketangkap, dan akhirnya kayak mikir, gue kalau nggak berhenti hari ini, besok gue kayaknya harus stop nih, seenggaknya besok udah nggak bisa apa-apain, nggak boleh ke dunia ini lagi, cabut, ya udah. Alhamdulillah ya bisa terselamatkan. Ya. Berarti abisnya ke situ ya uangnya ya. Kalau menurut Dea sendiri, Sidik ini seperti apa orangnya? Keras kepala. Hai, ketemu lagi di Dia dan Ray. Dia kali ini dipersembahkan oleh Harites Beauty. When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee. Dan Dia kali ini adalah dia aktor sinetron ya. Ya, secara ya kurang lebih begitulah. Sinetron yang blaster ya, punya wajah blaster yang lagi viral. Namanya Muhammad Ainun Sidik Edward, cuman panggilannya Sidik Edward aja. Oh, jadi panjang juga ya, Muhammad Ainun Sidik Edward. Oh, dipanggilnya? Sidik aja. Kalau Sidik. untuk nama TV mungkin Sidik Edward. Oh, Sidik Edward. Pernah membintangi sinetron apa aja? Kalau misalkan pas ini sih 2012 yang masih di bawah umur, RCTI dulu, terus ya udah lumayan sih, tapi terakhir belakangan yang kemarin terakhir itu FTV, lebih ke FTV. Oh, jadi dari 2012. Kalau terjun di dunia entertain ya? Terjun di dunia entertain tuh dari umur 6 tahun. Oh, Ya. 6 tahun itu iklan atau sinetron? Awalan ekstras. Oh, ekstras. Ekstras. Jadi udah mulai syuting dari 6 tahun ya, dari Yep. sekolah gitu ya. Tapi ya cuman figuran dan yang kayak nggak aktif banget. Pernah jadi pemeran utama? Pernah ya, itu yang pas 2012 itu. Di apa tuh sinetron, judulnya apa tuh? Yang masih di bawah umur. Yang masih di bawah umur. Yep. Itu sinetron berapa episode tuh? Itu 100 berapa ya? Ya 150-an kurang lebih. Wow, stripping? Yep. Enggak? Oh, ya. Terus iklan pernah iklan? Iklan pernah. Iklan produk apa tuh? Kalau iklan sih udah cukup lumayan banyak sih produk-produk yang aku ikutin, cuman lupa. Pokoknya kalau pertama kali produk itu Vitacam. Kalau iklan pertama kali aku itu Vitacam. Terus berarti iklannya itu ada lagi yang masih Kalau ingat? iklan banyak sih sebenarnya, Banyak ya? banyak sih. Cuman kalau iklan soalnya kan aku awalan tuh dari ekstras figuran itu. Nah terus step by step sharing dari teman ke teman, akhirnya dapet channel agency apa segala macamnya. Akhirnya ya itu meranah ke ya itu iklan dulu, casting sana sini, dapat ya adalah kisaran 300 produk iklan. Serius? Ya kurang lebihnya segitu di zaman itu ya. Bayarannya berapa? Ya kan kalau bayaran berapa kan beda-beda setiap Iya. ini. Kalau pemeran utama iklan berapa? Kalau iklan apa dulu, produk apa dulu kan kalau Ya boleh lah, yang masih inget aja kira-kira. Apa ya? Iklan pernah paling gede bayarannya berapa iklan? paling aku itu doang, pemotretan packaging. Berapa duit tuh? Itu pemotretan doang 100 berapa ya? Juta. Ya, 100 berapa juta? aku lupa 160-an ya. Pemotretan packaging 160 juta. Iya. Wow. Ya di zaman itu. Oh iya. Kalau iya. sekarang Zaman tahun ya 2000 berapa tuh? 2000 berapa itu ya? Ya ini live Lumayan boy. gede lah. Ya, kan? cuman kan itu untuk kontrak beberapa negara, bukan Indonesia Oh, doang. worldwide. Ya. Kalau untuk satu negara menang banyak gitu namanya. Iya. Berarti produknya terkenal ya, gede ya. Ya, produk ya salah satu yang cukup terkenal di Indonesia juga. Sekarang kalau boleh tahu usianya berapa? Usianya baru 26 tahun. 26 tahun tapi sudah berkeluarga. Yap.
Alhamdulillah sudah punya anak 2. Anak 2, perempuan dua-duanya. Cantik-cantik semua, istrinya Alhamdulillah. juga cantik. Terima kasih. Dan semuanya hadir nih di Yep. tengah-tengah kita lagi nungguin. Apa manggil papa apa dedi atau apa? Ayah. Oh ayah. Blaster ya? Ya sisa-sisa penjajahan mungkin. Lucu loh, kenapa nggak jadi pelawak aja? Iya, beda ritme. Oh jadi negara apa sama negara apa nih? Blasternya? Jawa Belanda. Oh Jawa Belanda, yang Jawa dari? Dari ibu, Belanda dari ayah. Berarti kan bukan sisa-sisa, itu masih ke atas, masih deket banget. Kalau Iya sisa-sisa sih. kan buyut gitu kan. Beda cerita ya. Ya udahlah. Berarti bahasa Belanda bisa? Enggak, soalnya udah dari dari kecil emang udah gak sama ayah sih. Jadi ibaratnya dari kecil sama ibu terus, udah gitu aja. Gitu, pisah gitu atau gimana? Secara nggak langsung iya, tapi ya kontak-kontakan masih. Oke, anak keberapa dari berapa bersaudara? 2 bersaudara. Berarti adik atau kakak? Kakak. Kakak? Tapi udah meninggal kakak. Oh, jadi udah sendiri. innalillahi wa Ya. inna rajiun. Oke, nah kan viral banget ya kan? Ya. Viral banget ini penjual bakso. Itu di video ini sama pembelinya ya? Di TikTok itu? Jadi kan ibaratkan aku tuh ya awalan kita usaha coba minta tolong sama teman-teman ya. Ayo dong promoin gua. Oke. Promoin nih usaha kecil gue ya, promoin. Adalah salah satu teman yang aktif di YouTube dan TikTok. Ya mungkin dia juga ngerekam tuh dan diupdate keesokan harinya ya viral akhirnya. Ceritain dong tentang apa namanya bisnis jualan baksonya ini, soalnya kan dulu kan kamu syuting, jobnya banyak, Ya. stripping sampai ratusan episode, bahkan foto packaging aja 160 juta. Di zaman Sekarang itu. jualan bakso satu porsinya berapa? Satu porsinya bisa 5.000 bisa 10.000. Tuh kan, Oh. ini kan maksudnya kehidupan yang sangat jomplang Ya. gitu kan. Nah, boleh berbagi sama Hani Bani di sini. Diare panggilannya Hani Bani. Hani Bani. Hani Bani untuk warganet Diare. Oke, kalau buat Hani Bani yang mau dengerin, silahkan dengerin. Mungkin agak sedikit panjang nih. Nggak lah, santai sih. Boleh silakan. Sebenarnya kenapa berawal bisa jualan bakso cilok ini? Sebenarnya aku juga udah pernah jualan bakso cilok ini 2021. Tapi waktu itu emang kayak untuk niatnya untuk belajar usaha dulu. Tapi aku mau mulai dari yang kecil, nggak berani dari hal yang besar. Waktu itu tapi perekonomian masih cukup stabil, masih aman. Nah berjalannya waktu, COVID dan segala macamnya, ya namanya kehidupan kan naik turun ya. Nah mungkin aku di saat kemarin ini, di saat titik cukup lumayan terendah. Kayak duit tuh sisa, berapa ya kemarin ya kurang Di lebih. kantong terakhir waktu itu. Sisa itu pokoknya 1 juta kali, 1 juta kali Lah, ya. masih banyak lah lumayan. 1 juta tapi untuk 4 orang, anak 2, Oh, istri, iya, makan. iya, Nah, iya. aku mikirnya gini, iya 1 juta itu memang masih banyak sebenarnya, masih bisa kita kelola. Tapi kan dalam artian kalau misalkan nggak secepatnya, nggak bisa kita puterin secepatnya, ujung-ujungnya habis juga dong. Nah ya udah, aku mikir tuh soalnya sebelumnya juga aku pas bulan-bulan sebelumnya pernah di titik nol, kayak ibaratkan duit tinggal 100.000. Itu pas COVID atau pas Enggak, ini sebelum-sebelumnya kemarin banget. Oh, jadi kayak baru-baru ibaratkan, ini? Ya, soalnya kan kita fair-fairan aja ya. Mungkin dapat kerjaan FTV dan FTV aku terakhir kemarin tuh kayak cuma dapat 1,5 bulan sekali, 2 bulan sekali bahkan. Dan satu judul itu kan honor nggak langsung turun. Oh iya ya, dia jadi Ya. nanti setelah lama baru turun. Ya. Tapi kan sekali turun rame lagi. Sekali turun kan banyak. Ya banyak, tapi kalau misalkan ada pengeluaran A, B, C sampai Z, habis juga dong Ya, jadi ujung-ujungnya. pengeluarannya tuh bener-bener hanya untuk anak, Ya. istri. Apakah kamu punya kehidupan yang hedon sebelumnya? Kalau hedon itu mungkin di masa lajang kali ya. Kalau sekarang mah udah mikirinnya cuma istri, anak, udah itu doang. Jadi kepake buat apa tuh honor-honor syuting, iklan, sinetron yang banyak itu? Apakah kamu nggak punya tabungan, deposito atau apa? Tabungan sebenarnya dulu tuh sama orang tua udah diurus kayak sama orang tua tuh udah diprogram lah sama orang tua aku. Cuman ada saat titik keegoisan, anak remaja ibaratkan pengen megang duit sendiri. Oh gitu. Ya, kayak Jadi cepet habis. Sebenarnya sih udah dikasih sebagian, dalam artian nggak dikasih secara full. Nah pas udah tuh egois minta semuanya, ibaratkan sini biar Sidik yang ngelola gitu. Oke lah, mulai tuh coba bisnis kecil-kecilan atau apa segala macamnya, tapi kayak yang kemudian yang ayo doang di awal, ujung-ujungnya nggak jalan. Akhirnya ya ketemu lingkungan yang
Ya kalau dibilang anak-anak pecinta dunia malam banget kayaknya kayak zaman itu ketemunya anak yang seperti itu ritmenya, apalagi entertain itu kan kita nggak bisa pungkiri. Ya kalau misalkan kita mau bandel, Jadi dunia gemerlap ya. ya bisa bandel ke narkoba, ke dunia malam apa segala macam. Pernah kena itu juga Aku narkoba. akuin aku juga hampir masuk terjerumus terlalu dalam ke dunia itu. Oh, pernah Ke berarti narkoba. pernah nyobain? Pernah, aku akuin. Oh, nyobain Tapi apa? sekarang udah nggak sama sekali. Nyobainnya apa? Jenis apa? Wah, apa ya? Takutnya terlalu sensitif gak sih Kan nyebutinnya? sekarang udah tobat, enggak Iya kan? sih, udah tobat sih. Gak boleh ya, ini tidak boleh. tidak Ini untuk untuk ditiru, sharing. ya, Kita untuk sharing tidak aja. untuk ditiru. Narkoba musuh bersama. Musuh semua orang sih. Ya, jadi Ya, itu berapa lama tuh sempat? itu Setahun? Oh, setahun ya 2 tahun ada kali ya. Cuman aku nggak yang tipe orang yang kayak jor-joran begitu banget. Dan apa Tapi segala bisa keluar macam. sendiri dengan Bisa, sendirinya? Bisa. Berarti nggak kecanduan lah ya? Tobatnya aku mungkin gara-gara udah kayak pindah sana, pindah sini, tongkrongan, pindah ke situ, semuanya tangkap satu-satu, ketangkap. Dan akhirnya kayak mikir, gue kalau nggak berhenti hari ini, besok gue kayaknya. Berarti kamu termasuk orang yang beruntung loh dikasih Salah kesempatan satunya untuk begitu, makanya kayak bertobat gitu dikasih peringatan itu kan, Iya, kasih sinyal seperti itu, ya udah langsung. Gue kayaknya harus stop nih, seenggaknya besok udah nggak bisa apa-apain, nggak boleh ke dunia ini lagi, cabut, ya udah. Alhamdulillah ya bisa terselamatkan. Ya. Berarti abisnya ke situ ya uangnya ya? Nggak juga sebenarnya anak gini deh, kalau sebenarnya anak muda itu yang sidik lihat sih oke Gimana lah, tuh kalau anak muda pergaulan zaman apa sekarang? segala macam, tapi kita harus berpikir juga kayak sekali keluar kita duit mungkin kayak berapa ratus ribu, berapa juta, ataupun nggak usah ngomongin yang ratusan sampai jutaan deh. Kita ngomongin 5.000 aja ngasih ke Pak Oga setiap jalan itu 5.000, parkiran 5.000, 2.000, itu aja sehari aja dikalkulasiin mungkin bisa 50.000. Belum yang lain. Karena makan anak apa nongkrong segala kan, macam. nongkrong Ya. dari sana ke sini terus belum ngopi, Jadi terus belum ibaratkan makan. semua itu keluar begitu aja tanpa diperhitungkan. Pada saat itu kamu nggak kepikiran ya, aduh Kayak, kalau ya kasarnya anak muda mungkin ya kita ngomong kasar ya tololnya ketika jajan atau apa nggak dihitung apa segala macam tuh main gesek aja, debit aja atau apapun itu tinggal bayar nggak ngitungin tabungan sisa berapa, kadang-kadang gitu bodohnya. karena merasa besok nanti ada job lagi gitu Satu ya. itu, terus kadang-kadang berpikir kayak honor gue yang ini masih ada. Ada yang seperti itu. Nah, jadi pernah ngerasain seperti itu salah satunya. Dan kebodohan itu yang akan kena dampaknya ya sekarang ini kemungkinan harus. Waktu itu udah menikah belum? Belum, Masih waktu itu masih lajang. lajang. Masih lajang ya udah. Terus? Dampaknya sekarang seperti ini, harus survive ketika udah menikah. Tapi pada saat kamu menikah masih megang duit kan? Masih. Sampai Jadi, bisa merayakan pesta pernikahan juga. Aku alhamdulillah sih pernikahan juga kan kecil-kecilan, soalnya pas Covid kebetulan. Jadi rencananya planningnya A, Resepsi akhirnya tertunda. pas sudah ini ya udahlah jalanin aja dulu, udah diniatin soalnya daripada mundur. Tapi keburu hamil. Apanya kemudian? Istri udah hamil. Maksudnya pas mau nikah kan tertunda resepsinya. Ya kalau dibilang udah nikah KUA dulu. Udah nikah KUA, terus kan mau terus- resepsi karena Covid Iya, tertunda. Covid jadi udah nggak bisa. Istri langsung hamil atau Iya, hamil. atau Pokoknya tertunda? sudah 2 bulan kalau nggak salah. 2 Oh, bulan jadi 2 bulan setelah menikah langsung hamil. 2 bulan 3 bulan, ya. Oke. Nah, kalau misalnya aku mau nyobain juga nih baksonya nih. Baksonya mana baksonya? Udah ada kah? Udah ada kah? Sambil nunggu bakso. Oke. Jadi kalau menurut kamu nih sekarang kamu masuk kategori yang cukup atau yang benar-benar kurang? Sekarang Secara untuk posisi finansial, sekarang ini ya. Cukup. Cukup Karena kemarin iya di titik terendah. rendah. Ketika udah berusaha untuk survive ini ya dengan cara jualan bakso cilok ini, ya menurut aku udah tinggal bersyukurnya aja. Ibaratkan ya ini yang kita dapatkan, ini yang kita udah terima, tinggal bersyukur ya alhasil cukup. Tapi sorry, istri kerja apa enggak? Istri enggak. Ibu rumah tangga. Ibu rumah Cukup tangga. untuk 2 anak, istri dan kamu berarti kan membiayai 4 orang. Ya. Tapi rumah udah sendiri. Belum, aku akuin itu belum. Soalnya aku masih bareng sama orang tua. Kalau jadi kayak kemarin nih di saat titik terendah itu ya kita kan dikasih tempat gitu satu sisi rumah. Itu sama orang tua ya udah di sini dulu. Nah, niatan dulu tuh sempat mau ngambil rumah pas yang kondisi masih cukup stabil.
Ya namanya hidup, akhirnya nggak jadilah, ada trouble segala macamnya. Ya akhirnya udah dikasih tempat sisi. Nah jadi kita tuh cuman kayak apa ya, uang listrik ya. Jadi kayak kalau kita ada rezeki, listrik kita yang bayar atau segala macam Cuma keseluruhan. tinggal token aja gitu ya biaya sendiri. Tapi kalau ketika ini kayak kemarin, alhamdulillah orang tua tuh sangat membantu banget. Orang Ya, tua secara- dari kedua orang tua. dua-duanya membantu gitu ya. Kalau sekarang omset dari jualan bakso itu berapa sih sehari? Alhamdulillah udah cukup sih. Ibaratkan omset kotor aja ya. Omset kotor tuh per hari 3,5 sampai ke 4 Juta? juta. Berarti laku banget dong ini kamu Ya bakso semenjak kamu. viral sih, aku bersyukur banget sih. Semenjak viral itu emang sangat ngebantu banget. Tapi sebelumnya pun juga udah cukup lumayan. Tapi pokoknya habis viral ini signifikan. Langsung sehari itu 3 sampai 4 juta. Berarti kalau keuntungan misalnya 30% atau 20%, 30%-nya lah Ya taruh. mungkin hitung berapa Karena ya? jualannya kan nggak sewa Iya, tempat ya. sewa Jadi tempat, kita ngomongin kotornya, belum beli plastik, belum beli gas. berarti kamu untungnya sehari 1.200.000. Kurang lebih, itu pun sebenarnya masih agak kotor. Kadang-kadang kan kita nggak ada yang tahu nih, tiba-tiba saus habis lah, apalah. Nah itu sebenarnya nggak bisa ketebak soalnya ya jujur ini usaha baru, jadi Sidik secara gak langsung juga masih ngeraba, belum yang kayak bisa, oh ini harus sekian, nggak bisa, belum bisa sih. Tapi kamu punya asisten dalam berjualan sendiri banget atau? Awalan sendiri banget, sampai viral kemarin itu sendiri tuh. Pokoknya bener-bener sendiri. Alhasil pas udah seminggu ini ya, berapa hari ya? 4 hari, 5 hari lah. Itu aku minta bantuan sama orang, soalnya nggak sanggup. Nah, aku mau cobain baksonya. Nah ini dia bakso cilok. Mbak Nung, Mbak Aci. Ini udah pakai sambal ya. Ini bakso cilok. Bedanya dengan bakso biasa apa? Kalau bakso pure itu lebih banyak daging sapi, ya kan. Kalau bakso cilok ini lebih identik ke ayam dan teksturnya lebih ke cilok ya, acinya lebih makanya banyak. warnanya putih ya, karena jadi Ya. ayam ya dagingnya ya. Oh, jadi nggak pakai sapi sama sekali? Pakai, cuman sedikit kayak untuk penyedap aja gitu tau gak sih? Oh, Kayak untuk ini campuran bikin aja. sendiri? Awalan tuh aku jadi ceritanya ini dapat resepnya itu belajar dari orang. Nah orangnya ini kebetulan juga jualan bakso cilok tapi di dekat rumah aku di daerah pemukiman. Nah aku emang wah enak nih rasanya. Terus kepikiran tuh kemarin ya udah modalnya murah, sikat jualan di jalan. Ya udah diajarin sama dia tuh. Awalannya bikin sendiri tapi ya namanya orang baru hasilnya gede kecil, cacat lah, abstrak lah. Nggak rata ya, nggak Iya, sama sampai ya. ada ibu-ibu bilang ini kok gede kecil. Udahlah gue yang gede-gede aja, yang kecil-kecilnya nggak usah diambilin. Nah, ini bisa sama gimana? Sekarang alhasil karena udah ya peminatnya udah cukup banyak, otomatis kan harus ready stocknya cukup lumayan agak banyak. Ya udah aku minta bantuan orang sekarang dan kerjasama sama yang punya resep itu. Jadi dia ibaratkan aku ngebayar jasa ngebuletin ya. Jasa Oh, ngebuletin. jadi kamu ngebuletinnya ini bayar lagi? Iya, kalau enggak aku nggak kekejar. Ibaratkan kita kan ini Berapa duit tuh sekali bayar itu untuk ngebuletin bakso? apa ya, kalau dibilang borongan sih ya sehari tuh misalkan ya kayak 60.000 gitu. Ntar kayak targetin, cuman kalau misalkan lebih dari sekian misalkan dari 1.000 butir atau 2.000 butir nanti ada dapat kayak kasih bonus gitu kayak gitu aja. Iya. Aku cobain dulu ya, Boleh, ini bakso silakan. ciloknya. Bismillah. Aku jual harga 1.000-an. Hah? Harganya 1.000. Iya. Jadi ini tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 7.000 ya? Ya kayak gitu aja. Pokoknya orang Terus, mau beli 2.000 ini kuahnya aja. bikin sendiri juga? Iya. Kuah dadakan bikin di tempat jualan. Oh, enak loh kuahnya. Ini kuahnya ini bulir-bulir yang putihnya ini apa nih? Itu jadi aku udah siapin bumbu dari rumah tuh kayak bawang goreng apa segala macam, bawang putih dan bumbu rempah lainnya kayak udah disangrai di rumah. Jadi pas udah nyampe di tempat jualan itu tinggal dituang aja ke air mendidih. Tinggal Jadi tambahin bawang bumbu. putih sama Bawang merah yang utama udah pasti itu dan lain-lainnya. di blender gitu? Ya dihancurin terus Dihancurin, tapi disangrai. yang mateng kan? Disangrai dulu apa di blender dulu? Di blender dulu otomatis sampai hancur, baru disangrai sampai kering. Sampai kering. Kayak minyak-minyak gitu ya? Ya, Tapi sampai dia nggak berminyak keluar. nih. Ya kan karena udah digabung ke wajan besar tadi. Udah kering lah ya. Iya. Udah kebanyakan kuah ya. Ini untuk ukuran
satunya 1.000 terus seporsi 5.000 sih enak sih. Iya, ibaratkan berpikir gimana caranya harga murah tapi semua orang bisa makan dengan enak gitu loh. Kayak soalnya Sidik berpikir tuh kayak kemarin di saat titik terendah itu gimana caranya kita mencari makanan yang enak, murah meriah, tapi porsi banyak, bisa makan berempat nih kasarnya begitu. Jadi udah kepikiran, gue harus di posisi itu untuk berjualan supaya orang-orang yang lagi butuh makan banyak nih kasarnya, tapi bisa dengan harga murah. Oh. Kalau dibilang sama orang tuh gini, menyelam sambil cari berkah ya, bukan nyelam sambil minum air. Iya. Jadi sambil memenuhi kebutuhan lah ya. Ya soalnya ya kalau bakso cilok nyari untung besar itu gimana ya, saingannya bakso. Iya benar. Makanya ya udah untung tipis, yang penting kuantiti aja kejar. Oh gitu, ya. Enak, mantap. Kita lanjut Thank lagi you. obrolan, nanti aku abisin. Terima kasih. Oke, nah sekarang ada gak yang nawarin syuting lagi, terus main sinetron lagi, gitu, iklan gitu, ada tawaran? Alhamdulillah udah mulai ada lagi. Semenjak viral itu? Atau dari kemarin? Iya sebenarnya nggak tahu juga ya, mungkin iya juga rezeki aku setelah habis viral ini. Kayak mulai lagi ada beberapa kantor, Dik, lu gimana kabarnya gini nih. Yaudah, ayo ntar gua ajuin ya judul ini. Oh boleh, kalau ada judul yang peran cocok buat gua. Dan alhamdulillah besok pun udah mulai syuting lagi. Besok banget nih? Iya. Apa itu, pemeran utama? Nggak tahu deh, aku belum baca skenarionya. Wah, berarti Besok FTV tapi. berarti ini ya, apa namanya, masih diminati lah sama Ya mungkin, makanya aku Indonesia. kemarin berpikirnya positifnya tuh mungkin belum ada peran yang cocok buat Sidik, jadi gitu aja. Iya. Terus nanti dagangannya gimana? Tetap berjalan. Udah ada asisten? Ya itu udah ada karyawan yang ngebantuin. Ya udah berpikir soalnya Sidik soalnya juga nggak muna kalau ada tawaran syuting apa segala macem, ya itu Sidik ambil juga. Berarti kamu lebih passion di jualan apa passion di dagang? Di syuting? Kalau di awalan itu syuting itu kayak kita bisa ngedapetin hasil yang cukup wow gitu kan. Ya tapi dengan jangka waktu yang agak lama. Nah ini Sidik berpikir baru ini ngerasain usaha, tapi kayak bersyukur aja gitu tiap hari kerja keras kita bisa kelihatan hasilnya, walaupun hasilnya nggak seberapa, tapi kayak ada yang masuk lah, ya, pemasukan setiap hari tuh harian kayak ya. ada gaji lah gitu loh, kayak wow berarti setiap hari gue kerja kayak gini tuh ada hasilnya nih kayak gini, dibanding Sidik syuting. Tapi oke lah hasilnya besar, tapi kan kita nggak tahu kapannya keluar. Iya, tapi harus kalau ada lagi modal cepet-cepet, dulu lah ya, untuk kehidupan sehari-hari. Jadi kayak ya bersyukur sih, kayak Lebih rasanya milih nyaman mana? gitu. Kalau Kalau disuruh untuk milih milih, mana, pengen usaha tuh pengen banget, cuman nggak muna juga. Dua-duanya pengen Berarti diambil. dua-duanya. Soalnya apa, dari entertain Sidik mikirnya gini, Sidik kan dari posisi bawah nih, duit kasarnya udah nggak ada kemarin. Mulai usaha dengan modal kecil, otomatis harus ngumpulin biaya modal lagi untuk yang lainnya, apapun, untuk usaha apapun. Nah, yaitu mungkin dari sinetron atau apa, karena kan duitnya juga lumayan. Iya. Ngumpulin dari itu, tabungin, baru usaha yang lain. Berarti nanti kalau syuting lagi nggak akan dihambur-hambur lagi ya? Udah punya pengalaman, beda bos. Jadi udah berasa banget ya bahwa kita terus berpikir panjang ke depan dan kita tuh harus cerdas gitu. Ke depan itu memprediksikan, wah kayaknya nih saingan udah tambah banyak dasarnya gitu kan. sih poinnya anak-anak muda mungkin mau kalian punya harta, tahta dan lain-lain ya, gengsi itu dibuang jauh-jauh. Ibaratkan kayak Sidik berpikir mungkin kayak dulu-dulu Sidik punya ini, punya itu dan lain-lain, kayak ujung-ujungnya gak ada artinya gitu gak ya. ada artinya, yang kayak hal yang jalan-jalan kemana dengan hedon lah yang ya. hedon ya, tapi gak nemuin bahagia itu cuman satu hari itu doang. Yang sekarang tuh malah Semu gitu ya. Nah sekarang tuh udah tahu, oh bahagia itu sebenarnya sederhana. Sederhana itu nggak harus yang kayak ngeluarin budget duit juta-jutaan atau apa segala macam. Yang penting gengsi dan bersyukur aja sih. Untuk artis-artis muda nih yang baru-baru, ininya gimana? Tips apa? Poinnya sih apalagi buat teman-teman yang belum nikah ya. Pinter-pinter lah ngolah uang, apalagi zaman sekarang mengelola uang, apalagi zaman sekarang tuh kita nggak pungkiri juga ekonomi lagi up down, jadi nggak jelas. Ya pokoknya hindari zona-zona nyaman, kasarnya malas-malesan. Kalau misalnya kalian punya duit atau udah punya penghasilan, hindari juga, kurang-kurangin lah nongkrong-nongkrong apa segala macam itu. Pokoknya gimana caranya investasiin uang kalian ke
jalur yang benar. Jangan nunggu ntar terus apa enggak aku mau jalan sekarang tapi begini tapi begitu, udah yang udah punya planning jalanin. Jangan ntar ujung-ujungnya duitnya habis. Iya, Gak karuan. iya. Bener. Nah itu penting juga. Terus kalau bayaran nih kan dulu kamu kan bayarannya lumayan lah ya. Ya, di Nah zaman yang itu. sekarang ini tawarannya harganya sama dengan yang dulu apa? Enggak lah, nggak bisa. Drastis menurun ya? Iyalah, otomatis sidik juga gimana ya, ibaratkan udah pernah di atas tapi mungkin ada kesalahan, otomatis harus menerima resiko, harus Jadi mulai kayak dari awal dari nol lagi. Ya, kalau misalkan ego tetap mau minta honor yang dulu, sekarang banyak ya. Saingan. Ya, banyak talent Pendatang baru. baru. Dengan acting yang lebih keren, mukanya lebih keren. Harganya juga lebih murah. Nggak mau ngomong, tapi udah disebut. Salah satunya begitu. Makanya ya udah kasarnya masih syuting aja udah bersyukur aja. Oh gitu ya. Tapi kamu masuk manajemen apa enggak? Enggak, sendiri sih dari dulu. Nah awal mula kamu ketemu sang istri di mana tuh Aku ketemunya? dulu kan hobi motor ya. Nah terus habis itu lagi sharing untuk event balap di bengkel teman. Oh, Nah oke. terus teman ini kan umurnya udah dewasa lah, udah bapak-bapak. Nah teman ini punya anak cewek. Nah anaknya itu temenan sama istriku. Kebetulan istriku lagi main ke rumah itu, jadi rumahnya plus bengkel juga. Ya udah ketemulah di bengkel itu. Oke, boleh nggak diundang ini istrinya? Jadi anak baik nih ya, anak motor itu. Enggak, dia anak baik. Oh anak baik. Aku yang anak bandel. Jadi kayaknya dia agak cukup Oh kesel iya. kan? Boleh kita undang Sini. istri dari Muhammad Sidik Sidik Edward. Berserta dua anaknya yang lucu-lucu. Sini. Oh. Hai, silakan duduk. Apa cantik? Sini. Pada anteng-anteng semua ya. Udah tidur soalnya tadi di Iya. jalan. Boleh diperkenalkan namanya siapa? Nih, kan yang ini. Kamu siapa? Oh Dea, Oh Dea. Yang ini siapa namanya? Akila. Ini kakaknya Akila. Yang ini? Yang kecil Raisya. Aisyah. Hai, sini. Yang ini berapa tahun? Yang ini 2 tahun 10 bulan. Yang ini? 10 bulan. Oh masih baby banget ya. Berarti bedanya tuh 4 tahun ya? 2 sih, 2 tahun ya. 2 tahun. Bedanya 2 tahun ya. Oke. Berarti Dea sendiri, aku manggil Dea aja ya, Iya. biar lebih ini. Nggak kerja, memang ibu rumah tangga lah ya. Iya, nggak Dan- kerja emang ibu rumah tangga aja sih. Oh ya, biar fokus merawat kedua anak. Satu itu, kedua kita mungkin ya akuin belum sanggup untuk manggil orang untuk jaga anak ya. Oh iya iya. Iya. Terus nanti kalau misalnya syuting gimana? Ikutan syuting juga atau gimana istri? Cari waktu senggang sih sebenarnya, kayak misalkan lokasinya enak nih untuk bawa anak atau bawa istri, ya udah ikut ke lokasi kadang-kadang gitu. Tapi istrinya nggak ikut syuting juga, biar double job gitu kan? Dianya Istri nggak mau, syuting, nggak. suami syuting. Dia nggak mau. Oh nggak mau. Oh tapi kalau suami syuting berarti dia di rumah. Di rumah, Di rumah. kadang-kadang ikut gitu Kadang-kadang aja. ikut gitu ya. Oke, namanya siapa? Udah bisa ngomong ya? Udah Ini cuma siapa, dia. Kak? Nama siapa? Akila gitu. Akila. Akila. Udah besar mau jadi apa? Dia masih malu. Aduh, duh. Adek kenapa adek? Ini dia. Salah satu support aku juga sih mereka ini. Iya iya, supporting system yang bagus. Kalau misalnya sidik syuting, suka dipromosiin nggak cilok gitu? Apa bakso cilok bawang? Kalau kemarin ini karena kebetulan lagi nggak syuting kemarin kan, jadi nggak ya itu manggil teman-teman yang kayak dunia entertain, woi promoin dong Oh di iya, Instagram lu. nanti kayak kan apa syuting lu nih kayak. besok, mau bawa baksonya. Nggak tahu, lihat besok sih, lihat kondisi dulu. Kalau lokasinya kurang mendukung ya nggak mungkinan. Cuman kadang-kadang ya kayak kemarin sistemnya itu minta teman-teman promoin. Udah, gitu aja. Dan ini dijual di online juga? Baru mulai. Baru mulai. Baru mulai frozennya. Gitu sih. Oke, kedepannya mau apa nih harapannya? Maksudnya mau buka cabang banyak? Pengen, itu salah satunya. Kedua sih pengen belajar usaha yang lain, mungkin nggak stuck di satu ini. Cuman ini tetap kita fokusin, belajar lah dikit demi sedikit. Yang penting satu sih pengen aku didik di diri aku sendiri, mungkin konsisten ya dalam hal apapun. Aku takut kayak
ya ini baru 2 bulan atau apa, kita nggak tahu nih jalan ke depannya. Mudah-mudahan aku yang kayak mendidik diri aku sendiri tetap konsisten untuk jalanin usaha apapun itu. Tapi kan kamu termasuk nikah muda ya, Ya, kalian ya. uh-uh. Ada nyesel nggak nikah muda, apa memang bersyukur Nggak ada. malah Iya. seneng ya nikah muda ya? Ya soalnya kayak dikasih tahu sama Allah, udah lu nikah muda aja daripada lu ntar di Nggak muda-muda jelas lu tambah gitu kan. bangor lu. Daripada nggak jelas kesana kemari gitu. Kalau menurut Dea sendiri, Sidik ini seperti apa orangnya? Keras kepala. Keras kepala. Zodiaknya apa sih, bro? Maret. Aries. Aries. Wah bro, sama. Oh, sama. Aries tuh Oh. keras kepala. Emang keras Batu banget. gue jadiin. Dia kalau dia udah punya kemauan Udah itu. pasti. Terus kalau dikasih tahu tuh kayak apaan sih? Udah diem aja deh gitu. Oh gitu. Ya makanya dia ini termasuk istri yang kuat sih kasarnya. Kalau tapi usia sama jaraknya. Enggak. Beda 2 tahun. Beda 2 tahun. Yang Lebih mana dewasa aku. lebih tua Aku. Sidik, jadi jaraknya baru kayak sepantar lah ya, dekat lah ya, Ya masih 2 tipis tahun. lah. Ya, memang Aries kayak gitu. Iya, makanya dia tuh ibaratnya kan secara nggak langsung sebagai pecutan Sidik juga. Kalau nggak dipecut sama dia mungkin nggak jalan-jalan. Oh, ya berarti istri secara tidak langsung mendukung lah, maksudnya pengen yang terbaik lah. Iya, dan Sidik baru menyadari ketika dia marah-marah itu bukan hal yang kayak marahin kita atau nginjek-nginjek suami, tapi kayak marahnya dia itu Sidik baru sadar kayak ya pecutan buat kita. Soalnya kita nikahin seorang wanita itu kan harus menghidupi lahir dan batin kan. Nah itu dia tuntut kan. Nah dituntut ya kita harus tanggung jawab. Jadi kayak berpikir istri itu kayak wah ternyata pecutan gue selama ini yang gue cari gitu. Gitu. Apa berniat nambah momongan lagi? Jarak dulu kali ya. Jarak apa enggak? Enggak mau dia malah capek. Sejak awal jualan pakai foto di banner ya? Itu ini istri nih disuruh sama dia. Jadi Awalnya ide nggak dari mau. istri. Iya. Oke, ya bagus juga berarti kan mempromosikan gitu kan? Iya. Artinya packagingnya udah ada fotonya. Nggak tahu deh, ntar lihat aja deh. Jualannya daerah mana sih? Boleh di-share gak daerah mana? Kalau pengen mampir nih ya kan, Hani Bani. Pokoknya aku Daerah jualan mana? lapaknya tuh di daerah Depok Timur Dalam, Jalan Keadilan Raya. Pokoknya nomor 3 ya, nomor 3 deket Jalan Juanda. Patokannya? Patokannya deket restorannya Ayah Ojak Ayu Ting Ting. Oh, jadi deketan. Ya, tinggal Ayah Ojak silakan. Ayu Ting Ting pernah mampir? Belum. Oh, belum ada nih dari. Ya nggak tahu lah kan dia juga sibuk kerja juga. Iya liatin Ade, kenapa Ade? Apa sih ini? Jadi kalau dari awal pengen pasang foto di banner itu apa biar viral? Enggak. Jadi Sengaja aja kayak pengen bisa pakai foto Tahu suami dia yang gitu maksa kan. nih pakai. Oh gitu. Tapi kalau suami terkenal kamu seneng ya? Senang karena kan apa ya, jadi banyak yang hubungin dia Ya kerja. terkenalnya poinnya senengnya sih bukan karena hal negatif, Karena senengnya kerja. jadi positif Nah, gitu. jadi ada suami gue udah ditawarin kerja lagi. Sedih banget ya, kayaknya kemarin gak dapet kerjaan. Kemarin nggak dapet Suami kerja. gue ditawarin kerja lagi gitu karena Soalnya emang kan sempet casting terus nggak diterima-terima kan, udah berkali-kali udah buang-buang duit ke sana buat apa sih transportnya kan. Tapi kok nggak diterima-terima, terus gue bilang ayo udahlah nggak apa-apa deh, namanya juga belum rezeki gitu kan. Terus akhirnya aku suruh aja dia jual bakso cilok gitu kan. Soalnya kan tapi kamu untungnya- nggak malu punya Enggak. suami artis terus jual bakso cilok? Enggak. Terus uang usaha itu lebih enak daripada ya mohon maaf ya, entertain kan duitnya lama keluarnya ya. Kalau usaha bakso cilok kan tiap hari duitnya keluar. Tapi Oh, jadi kamu senengnya nggak apa-apa dikit-dikit yang penting tiap hari Iya, gitu iya. ya, biar dapet ngebul Yang gitu penting kan? tiap bulan tuh aku bisa beli pampers anak, susu anak, gitu aja sih. makanya ya entertain yang udah enak tuh mungkin yang posisinya udah di atas, sudah stabil Iya, gitu iya, entertain. Kalau aku kan kemarin belum terlalu stabil. Tapi ini diajak-ajak syuting lagi nih besok gimana? Ya nggak apa-apa, yang penting bakso cilok tetap harus bisa ya. Oh gitu ya. Jadi bakso cilok jangan dihilangkan ya. Iya. Tapi nggak takut, misalnya kan sekarang udah viral. Dia makin terkenal nanti lupa sama keluarga gitu. Ada ketakutan nggak? Ada udah banyak. Udah banyak yang DM, yang ngechat, kayak aduh so kenal banget tiba-tiba cewek-cewek gitu-gitu. Terus kayak dari mantan-mantannya dia kayak langsung, "Hai Sidik, aku boleh mampir gak?" gitu-gitu. Terus kayak apa sih, kan udah mantan ya gitu kan. Kayak ketika Sidik di atas, dia
ngechat, Gen Sidik di bawah nggak sama sekali nggak ada yang ngechat, apalagi teman-temannya banyak banget kayak gitu. Tapi apa namanya viralnya ini emang kamu setting apa emang natural begitu aja? natural Nggak aja sengaja, tiba-tiba aku kayak upload aja gitu ya, kan. niatnya pokoknya cari duit di pinggir jalan, laku nggak laku ya syukur, alhasil nggak tahu kenapa bisa viral ya seperti sekarang ini begitu aja. Gitu. Jadi kalau boleh tahu nih ya, ini agak pribadi, tapi Iya. kan hanya di diare loh. Oke. Muhammad Sidik Edward ini bercerita nggak ada di podcast lainnya. Sekarang ini megang duit berapa sih? Maksudnya kan kemarin sempat megang duit 1 juta, Iya. kemarin sempat megang duit 100.000. Nah Iya. kalau sekarang kisarannya udah megang duit berapa nih untuk kayak kan tadi di kategori cukup gitu kan? Ya cukup. Nah kalau megang duit berapanya sebenarnya kita juga nggak ngitung. Soalnya pokoknya dapat duit, simpan langsung. Buat ulang Oh ya, Ini sama bunda dulu. sama Dia anak mama, bunda dia mah. susu mau susu nggak? Mau susu? Apa? Pokoknya sekarang ya udah, pokoknya dapat hasil, simpan. Jadi nggak ngitung. Oh, ada 10 juta, 20 juta? belum ada karena kan kita juga ngebagi gitu kan buat bayar listrik. Bagi-bagi. Terus Jadi kayak kepake lah ya maksudnya yang ada. Pokoknya juga. disisihin. Jadi kayak kita punya rencana plan tuh kayak acara ulang tahun anak, acara untuk akikah anak yang kedua ini. Oh sayang, kamu ditarik. jedot sayang. Pokoknya kayak ya semua itu disisihin, nggak yang ditumplek-blek jadi satu. Gitu. Berarti syuting belum ada manajer atau yang ngurusin jadwal gitu ya? Nggak ada. Loh, ya udah ngomong. Terus kan viral nih, kan tadi istri bilang banyak yang nge-DM, mau ketemu, mau nyobain baksonya. Ada nggak yang nawarin, udah aku modalin deh. Kamu buka cabang sini. Kalau- Tapi nanti kerjasama bagi hasil gitu. Udah mulai ada sebenarnya, cuman kan apa ya kayak masih belajar dulu ya, berpikir kayak nggak langsung terima begitu aja. Oh tapi tawaran itu ada? Ada. Kenapa nggak langsung diambil sayang loh? Ya ada sih salah satunya yang belum ketemuan. Ya makanya harus diobrolin dulu. Salah satunya kemarin di acara TV ya Raffi Ahmad. Raffi Ahmad salah satunya. Cuman belum bisa ketemunya rencana Senin besok ini. Oke. Cuman karena Wah, kebetulan itu kalau nggak Raffi bisa. langsung pasti langsung gede dong. Iya, cuman kan Langsung buka- ya aku juga harus belajar lah, walaupun Raffi udah punya jalur bagus, tapi kan aku juga nggak mungkin sebodoh itu ya langsung iyain apa segala macam. Aku Kenapa? sharing sama teman-teman. Apa yang bikin kamu takut? Bukan takut sih ya, jadi jangan kayak kasarnya tuh usaha tapi nggak tahu apa-apa gitu loh. Harus tahu dasarnya apa, harus tahu gimananya, bagaimananya, walaupun dikerjain dibantuin sama Raffi Ahmad, tapi kan harus tahu Sidik nih harus gimana, masa cuma diem doang ntar dia semua yang ngerjain kan. Kayak apa ya, kayak masa gue jadi orang bodoh lagi yang nggak tahu apa-apa gitu. Makanya Oke. nanti diomongin lagi di hari Senin. Oh hari Senin mau ketemuan lagi. Ya cuma nggak tahu kan karena syuting ini. Oh iya. Sekarang kalau aku modalin mau nggak? Ya kalau misalkan ini mau aja, Sidik nggak muna soalnya, tapi modalinnya untuk apa dulu gitu. Oh ya modalin, kamu buka cabang yang Nah, banyak. kalau buka cabang Sidik belum berani. Kayak untuk Jadi sendiri maunya ya. modalin cuma satu tempat doang. Enggak, jadi kayak untuk modalinnya modalin apa dulu. Kalau misalkan modalin usaha, Sidik ya fair-fairan, basic usaha baru. Pengalaman belum ada, pengalaman baru di sini aja. Jadi kayak asal buka cabang, mungkin mau buka cabang tapi yang masih bisa Sidik jangkau. Nggak Tapi bisa kan yang nanti jauh. dibantuin ininya apa namanya promosinya gitu kan bareng-bareng gitu. Modalnya dari aku, mau nggak nih? Ya aku sih aku ngeri-ngerian dalam artian gini ya, tanggung jawabnya kan besar kan. Oh, Ya kan, jadi aku kayak harus kayak- masih belum berani. Poinnya aku kalau dibilang ayo seneng di Tapi kan kalau pengusaha itu, kalau bisnis itu kita harus nekat. Harus gitu. nekat ya? Iya, karena biasa pengusaha itu mengambil resiko. Maksudnya ada resiko besar yang diambil ya, makanya dia bisa sukses banget, dia bisa jatuh banget karena dia punya 2 peluang. Oke. Gitu sih. Jadi nggak mau nih? Mau nggak? Aku bingung. Kalau kamu gimana ya? Kamu yang Aku sih juga gimana ya? Ya masalahnya kan dari yang Raffi Ahmad juga, dari misalkan kakak juga ngajuin, ya aku juga harus gimana ya, belajar dulu sih Kak. Jadi kayak ibaratnya kan nggak bisa mutusin iya untuk saat ini. Jadi gitu. kamu harus
mikir dulu sejenak dulu lah. ya, diskusi dulu, Iya, sama terus istri lebih baik kayak gimana. Oke. Kalau dari Dea sendiri, pendapat Dea kalau aku modalin gimana? Jalan atau enggak? Ambil apa enggak? Ambil apa enggak? Tergantung suami juga. Soalnya kan dia yang mau ngejalanin, dia yang harus apa sih? Ya untuk pikirin semuanya lah. Pikirin gitu. semuanya. Oke. Aku pengen ya. Kesempatan itu nggak datang 2 kali loh. Iya sih. Cuman aku pengen yakin. Tapi kayak takutnya nggak paham apa-apa. Takut jadi- mengecewakan Iya, gitu ya itu poinnya. tempatnya. Karena Sidik belum punya pengalaman sama sekali, pengalaman ya di Iya, ini iya, aja gitu. Kalau misalkan tetap mau ngebiayain, ayo, tapi misalkan ntar gue yang plan, gue yang apa segala macamin. Oke, tapi nanti kayak takutnya jadi kambing ompong yang cuman dia ngejalanin gitu. Kambing ompong gimana? Dia cuma ngangak ngongok doang aja ya kan. Kayak nggak tahu ngeplannya harus gimana, kayak terima lah kok tiba-tiba udah punya cabang lah, kok ini udah buka, gue ngapain ya kemarin cuma diem doang dong Oh, berarti. jadi Sidik tuh sebenarnya pengennya nggak mau gaji buta lah ya, Iya. istilahnya walaupun diajakin tetap harus berkontribusi Iya, nggak seperti yang itu. kayak terima bersih aja nggak mau Oh, sih. iya. Seneng ya, cuman biar ada pengalaman juga lah, belajar gitu. Oh, Jangan iya, iya. terima bersihnya ketika untuk kerjain usaha lain nanti malah bodoh sebodoh-bodohnya. Tapi enak kan? Istilahnya kalau dia modalin kan belajar sambil apa? Learning by doing gitu loh. Iya sih, iya memang. Oh, aku bingung sumpah. Iya iya, berarti orangnya termasuk yang perfeksionis bener gak sih? Nggak perfeksionis juga enggak, cuman aku takut tipe orang yang takut mengecewakan orang. Oh. Aku orang yang nggak enakan. Oh gitu. Nggak enakan Apakah banget. Arya semua begitu? Aku juga begitu, tapi aku orangnya agak nekat juga. Kalau makanya istri aku keselnya sama aku kadang-kadang, apaan sih lu digedein nggak enakan sama orang, digedein nggak enakan sama orang. Oh Udah, iya Bang, bener nanti beneran nggak enak ya. Iya. Akhirnya kalau awalnya nggak enak nih itu nggak enak. sifat jelek aku salah satunya itu. Makanya aku kadang-kadang kayak mungkin aku pengen seneng diinvestin kayak gini, cuman ya nggak enakan ketika nanti tiba-tiba gimana aduh gimana nih yang ntar jadi ngerasa nggak enak gitu. Oh gitu. Ya udah deh kalau gitu, kalau kamu masih bingung nggak apa-apa. Nanti aku main ke tempat kamu, Oke. aku kontenin waktunya jajan, aku Oke. borong bakso kamu. Amin. Thank you. Gitu. Siap. Kita nanti cek jadwal kamu ya, sama cek jadwal kita. Nanti kita ke sana. Oke. Kita jajan bakso Muhammad Sidik Edward, Yoi. bakso cilok. Aduh. Oke, harapan ke depan nih biar di babynya kasihan ya, gerah ya. Harapan ke depannya untuk Dea dan juga untuk Sidik gimana? Pengen apa yang belum dicapai? Yang belum kesampaian? Yang belum kesampaian satu rumah sih. Aku pengen Rumah. banget rumah sama istri aku. Ibaratkan kita udah menikah pengen kayak Saya punya rumah sendiri. ya Ngerasain pengen punya rumah sendiri. benar-benar bisa memimpin keluarga sendiri. Keluarga kecil Keluarga ya. kecil. Jadi udah yang kita kumpulin duit berapa aja, mau 100.000 kayak 50.000 kayak kumpulin dikit demi sedikit, mau dapat rumah di dalam gang nggak masalah. Yang penting kita udah ada niat untuk beli rumah. Itu satu, sama poinnya buat anak-anak sih sekolah. Ya. Mobil mungkin? Mobil sih Belakangan. belakangan ya. Yang penting tempat Penting rumah tinggal. Nah, yang penting tempat tinggal. Kalau mobil mah ya udah ada taksi online lah sekarang masih gampang gitu kan. Tapi untuk dia sendiri apa namanya? Gimana kesan-kesannya menikah dengan Sidik? Kesan-kesannya kan orang kalau bilang enak tahu nikah sama artis gitu kan. Belum tentu enak juga kan. Sayang, Karena kan aku juga nggak mau sebenarnya nggak mau punya suami entertain kan. Karena kan kayak pasti dia nggak akan mau jual usaha-usaha kecil gitu kan. Bener, Agak malu gengsinya. gengsi. jadi kan waktu awal menikah kan tahu kalau Sidik tuh selebritis, artis gitu kan. Siap, emang udah tahu. Udah tahu, terus juga mama juga udah bilangin kamu siapa yang punya suami entertain gitu kan. Ya siap nggak siap, soalnya kan emang udah saling sayang kan. Terus masa iya diputusin gitu aja kan, udah mau serius juga gitu kan. Udah kira kita serius juga, terus habis itu ya sambil jalan merintis gitu kan, dia juga emang jarang syuting gitu kan. Makanya Makanya kalau disuruh usaha nih sama dia dulu tuh kayak dia kan tipe orang suka kerja juga. Dia dulu tuh sempat kerja di apa? Coffee Aku shop. kagumnya sama istriku juga gara-gara dia Kerja di coffee shop, Coffee shop, bagian apa barista atau bang? barista juga, pelayan juga. Nah, kayak aku berpikir dia keluarganya cukup
ya kebercukupan lah. Nah, tapi aku melihat sisi lainnya positifnya nih cewek mau kerja gitu kasarnya. Walaupun dari keluarga yang termasuk cukup ya. Termasuk cukup kayak biasanya kan banyakan yang aku lihat mungkin saya ya secara nggak langsung seperti itu. Tapi ini kayak dia udah kasih uang jajan tapi masih nyari lagi untuk bagi waktunya kuliah sama kerja. Itu jiwa mandiri dari ditanamkan dari dulu atau gimana? Dari dulu sih dari SMA aku tuh suka jualan kayak masker di sekolahan. Seneng jualan. Masker-masker. Berarti jiwa wirausahanya udah ada. Nah, dia nyuruh aku belajar yang usaha-usaha kecil gitu kan. Makanya tuh kemarin tuh sempet nyepelein Jualan basreng. jualan bas, apa Keripik pokoknya sedap gitu-gitu. usaha apapun tapi yang kayak cuman untung 300 perak. Kayaknya Cuman- menyepelekan Iya, ya. nyepelin uang banget. kecil Soalnya kemarin gitu gue dapet gaji sekian. Masa gue dapetin untung cuma yang kayak 300 perak apa segala macam. Nah, tapi sedikit pelajarin lagi ketika udah kita nggak dapetin kuantiti yang banyak, 300 perak tuh ternyata berharga gitu loh. main quantity itu sekali orang pesen 1000 Ya, berkali-kali lumayan juga. lumayan. Itu sih Tapi nyesel nggak? Nggak nyesel. Jadi cinta lebih tinggi ya daripada kebutuhan atau sama? Sama aja sih. sama aja. Berarti Gak munak lah ya. Istilahnya walaupun pernah susah bareng-bareng sama Sidik tapi tetap cinta gitu ya, tetap cinta. sayang. Sayang. Kalau mertua atau orang tua sendiri gimana? Perbedaan dulu kan di atas gitu kan, sekarang lagi menanjak lagi. Iya. Orang tua Ada tuh perbedaan nggak perlakuan mertua dan Nggak orang ada, tua? sama-sama support sih. Pokoknya cuman kayak dibilang sama orang tua tuh di saat pas di bawah udah ikhtiar sebanyak-banyaknya. Kalian mungkin lagi diuji, suruh ingat sama Allah. Ya ini waktunya kalian ingat sama Allah. Ya udah, sholat yang benar-benar ibaratkan kalian walaupun bolong-bolong sholatnya jalanin aja. Minta sama Allah, jangan sampai lupa hidup tuh di dunia karena yang diciptain yang nyiptain kita ya Allah gitu loh. Jadi jangan kayak happy tapi untuk ngelupain agama kita sendiri gitu. Ya banyak bersyukur juga ya karena udah dikasih sehat, Ya. anak-anak juga cantik-cantik semua. Masih bisa bernafas pun udah Istri bersyukur. juga support gitu ya, bisa menerima apa adanya suka Ya. dan duka. Itu rezeki sih menurut aku. Rezeki yang luar banget sih, the biasa. best. Apalagi aku ya kalau ngeliat orang-orang mungkin seusia aku kan masih seumur jagung nih pernikahannya. Masih egonya masih besar satu sama lain, tapi alhamdulillah kayak aku dan istri aku tuh masih bisa gimana ya, kalau aku jadi api dia jadi air, kalau dia lagi Saling jadi api melengkapi. ya jadi kayak ya bismillah lah, tetap kayak gini terus, tetap kuat lah gitu loh, jangan sampai ada goyangan apapun lagi gitu. Karena banyak loh tuh kemarin ada beberapa tamu podcast dia yang artis udah terkenal terus dibawa ditinggal sama istrinya diceraikan gitu kan, berarti dalam keadaan ini ya masih bersyukur lah Bersyukur. punya seorang Dea yang kuat. di kala umurnya masih muda gitu ya, dengan ujian seperti ini dia tidak pernah berpikir untuk meninggalkan sedikit pun. Dan begitu juga nanti Sidik kalau udah terkenal, udah megang duit miliaran gitu, Amin. nggak akan ninggalin kan? Amin, gak akan lah, bismillah lah insya Allah. Oke, tapi Aries setia sih. Jadi Antara kita membela bucin. seorang Aries. Aries tuh bucin, tapi bucinnya masih tahap normal lah, masuk Iya. akal gitu ya. Oke, sukses terus. Nanti aku mampir ya. Siap, Kalau misalnya ditunggu ini kita kedatangannya. tukeran kontak, nanti kita Ray Utami akan waktunya jajan di Bakso Muhammad Sidik Edward. Thank you so much sudah Terima datang ke kasih Diare semuanya. Thank you. Dan Diare kali ini dipersembahkan oleh Harites Beauty. Thank you. Jangan lupa di subscribe, komen, like, dan diaktifkan lonceng notifikasinya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye. Bye-bye gitu, Kak. Thank you sayang.